Oke teman-teman, jadi hari ini kita ganti settingan lagi dan jobnya hari ini kita nge-slop teman-teman. Nah, jadi bahasa tambang itu nge-slop ini. Sebetulnya saya takut sih pasang kamera karena kenapa? Getarannya luar biasa nih teman-teman, karena kita lagi nge-slop ini. Masuk Pak Coki. Masuk. Halo, 10. Kopi. Mana? Sak, Ya Pak. di mananya? Ya, aku udah dekat pompa kan. Nah, dengar dulu. Itu kan pas masuk kompa tadi ada tanggul yang ditanggul PC kecil tuh, ya kan? Posang loro, ada tanggul apa? Tanggul yang habis dibikin PC kecil. Ya, iya. Parkiran LT. Sebelum ada itu, kan ada gorong-gorongnya tuh. Kelihatan enggak gorong-gorong pas sebelum dapat kompa? Ada gorong-gorong kan? Gorong-gorong belum sampai yang ditanggul kah? Ya, yang di atasnya itu sebelah kiri. Nah, gorong-gorong itu sebelah kirinya itu di atas itu kan ada jalan, enggak dipakai. Di situ banyak pipa situ. Oke, telulas soal samping. Jalan yang dipakai yang mana ya? Arah pompa kan? Pinjam jalur dulu konco-konco. Sebelum sampai kompa kan ada gorong-gorong tuh, ya kan? Iya. Nah, di sebelah kirinya itu ada jalan di atas itu tidak dipakai. Nah, di situ banyak pipa. Bukan, tapi bukan arah pompa. Dia betul sih. Wah, kresek-kresek Pak, suaranya apa? Kenapa? 23. Kopi. Aduh. Karena itu gimana? Mana Pak Coki? Nggak ada 23-nya. Nggak ada 23-nya nih Pak Coki. Selera Anda bagus. Mana Pak Coki? Minta tolong yo kunci-kunci yo dibantu lempar sama Pak Coki, tidak ada 23-nya 270. Oh iya. Enggak, Pak Edu enggak, tolong enggak. Pak Edi luwe le. Main itu terus gak mau. Hai. Pak Edi ada pentol lah, Pak Edi, enggak usah Pak Edi. Ada pentol lah, Pak Edi, pentol. Luwe, Pak Edi, luwe. Orang malam awan nih. Iya, orang makan awan guys, luwe Pak Edi. Mana Pak Coki? Orang kayak mie kan, Mas? Sudah di selfie, Pak Coki. Tidak sampai apa ya? Nggak sampai mungkin. Nggak ada 23-nya Pak Coki. Kacanya dong, ngangguk nih, sampai langsung perebut baju mas. Kakak channel 15. Oh, kopi. Iya mas. Di sini. Mana Pak Coki? Ayo. Dari arah ke pompanya kan? Arah ke pompa ada parkiran mananya? Tidak sampai kompa. Itu sebelum masuk ke kompa kan ada gorong-gorong tuh, jalan sempit jalannya kan, ada gorong-gorongnya kan? Ada gorong-gorong. Tidak ada ini pipanya. Kalau sampai taruh di tanggul. Enggak, dengar dulu. Nah, di gorong-gorong itu di sebelah kirinya ada jalan tidak dipakai di atas karena tinggi, agak tinggi dia, dataran tinggi. Nah, di situ banyak pipa tidak dipakai. Ini kan kalau kita ngarah ke pompa kan belok ke kanan ya Mas Cakra ya. Belok ke kanan turun toh. Betul. Terus di mana sampai sana? Arah dinding kah? Atau arah mana? Nah, sebelah kiri itu kan kaki disposal. Di bawah kaki disposal ada tanggul yang sudah dibikin PC kecil, ya kan? Nah, di atasnya itu ada jalan tidak dipakai. Di atas itu, di samping belakangnya tanggul itu pipa banyak situ. Jadi kan pipanya yang dari pompa ini kan naik ke
selupanya disposal ini ya. Betul. Cuman pas posisinya apa pipa itu sejajar juga sama ini gorong-gorong itu, cuman bedanya di atas itu pipa yang tidak dipakai itu banyak di atas sebelah kiri kakinya disposal. Oh alah, coba kita lihat dari atas lah. Ini apa ada pompa ini? Mungkin kelihatan lah kalau dari atas itu kita lihat ke bawah itu. Yuk, coba. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek betul itu. Itu malam aku ambil satu buat bikin ini gorong-gorongnya pompa. Pak Buli masih di sini nggak Pak Buli? Pak Gam, yang satu sudah ditarik. Sudah, masih satu itu ada ini Pak Buli, arah ke Pak Guru. Ingat nggak dulu parisannya di sini di Kemasan, itu ada pipa juga di sana. Pak Gam ini yang menunjukkan di total. Jadi guys, kita hari ini nge-slow. Tapi tidak ada flagnya, tidak bisa juga kita tarik. Pak Joki, Pak Buli. Kerjaan saya hari ini, job saya hari ini nge-slow teman-teman. Jadi hari ini tuh saya ngemal dulu, kita bentuk dulu, baru kita rapikannya teman-teman. Karena tadi ini tebalnya luar biasa, teman-teman bisa lihat sendiri. Ketebalannya itu saya casting, saya slope, akhirnya saya jadikan dudukan. Bayangkan tebalnya tadi kita evakuasi. Baru tebalan saya. Ya, kalau yang pas di atas kopel itu pas cara banyak. Dia panjangnya ya 10 meter. Tapi harus pakai BD. Kalau harus pakai BD ya jauh, jadi tunggu dulu. Yang paling dekat Cakra nih Pak Joki, yang bisa ke sana. Mudah-mudahan dapat job lain, betul. Yang paling dekat dari Cakra. Betul. Cakra. Ini job yang paling. Ya memang muter lewat jalan ini, dari jalan Magang Timur. Jadi jobnya itu tidak menentu setiap hari ya teman-teman. Jadi tergantung requestan GL dari owner ya. Kita mintanya apa? Operator ini, karena masing-masing GL itu memiliki kepercayaan tersendiri ke operator yang subkon ini. Nah, jadi tergantung dari requestan ya teman-teman. Dan hari ini kita job desk-nya hari ini disuruh nge-slope ya teman-teman. Alhamdulillah cuma dikasih tahu nge-slope, habis itu ditinggal ya teman-teman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang sore teman-teman. Nah, nonton sambil belajar lagi yuk. Nah, job desk-nya apa sih hari ini teman-teman? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri job desk saya hari ini seperti ini teman-teman. Kita lagi nge-sloping hari ini teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri, ini sudah berapa tingkatan ini, sudah berapa trap ini. Dari puncak atas sana itu asal apa sih namanya, dasarnya tanah awal kita menambang ya di atas sana, perkampungan sana. Ini sudah 5 berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sudah yang ke-7 trap ini. Bayangkan itu teman-teman, sudah yang ke-7 ini tuh bukan main. Nah, ini dia getarannya ini. Kenapa ini pun masih aku masih kita handle lah getarannya. Kalau aslinya sih kita kerja yang betul-betul getarannya full itu bayu, mungkin bisa jatuh HP, mungkin kameranya bisa jatuh ya teman-teman. Jadi ini tuh bekas frontnya 2000,
kita nge-slop. Nah 2000 itu ada di belakang saya sekarang. Nanti kalau 2000 nya pindah lagi, kita pindah lagi nge-slopnya teman-teman. Makanya kita kejar ini tinggal saya rapikan. Nah itu bekas shift malam ya teman-teman. Saya tidak lanjutkan pekerjaan orang, jadi saya mulai awal. Setiap kali saya bekerja itu saya selalu memulai dari awal. Kalau masih ada pilihan, saya bisa memulai dari awal kerja saya sendiri, karya saya sendiri. Karena kenapa? Saya tidak mau kalau ada kesalahan orang saya dilimpahkan, ataupun misalkan kurang baik dan kurang tepat pekerjaan orang saya yang dilimpahkan. Jadi kalau masih ada pilihan saya untuk memulai, misalkan dia dari ujung sana, saya awali dari ujung sana. Jadi beda. Jadi saya ada adalah statement kalau saya punya kerjaan yang tidak bagus atau kurang menyenangkan, saya punya pertanggungjawaban sendiri karena saya memulainya dari awal gitu. Kecuali tidak ada pilihan lain untuk melanjutkan pekerjaan orang, baru saya melanjutkan pekerjaan orang. Nah ini sepertinya bekas rippingan ya teman-teman. Nah jadi apa sih rippingan itu? Oh dosanya sudah pindah. Nah di atas sana itu dosernya nge-ripping juga. Atau kebanggaan muat. Nah ini Wah, sudah turun. Mau sudah dulu. Ibu. Udah kah? nah ini Barsolat, Pak. Oke, barsolat. Oh, kopi aman. nah ini bekas rippingan teman-teman. Jadi agak lembek lah. Tapi di bawahnya keras lagi nih teman-teman. Dari pagi sampai sore berhadapan matahari. Tadi sisi kiri saya ini matahari. Sekarang matahari di depan saya lagi. Allahu Akbar. Di atas kanopi ya, kekuatanmu. Jam berapa? Posisi Pak Edi. Berapa? Jadi ini tuh sudut-sudut ya teman-teman. Jadi nanti dia jadinya seperti ini teman-teman. Nanti jadinya dia seperti ini teman-teman. Menyudut. Dari itu kita main pakai pinggir-pinggiran paket karena ini menyudut nanti seperti teman-teman. Seperti teman-teman lihat sendiri dari di atas ini sudah menyudut ya teman-teman. Berisik betul radio ini. La ilaha illallah. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, mungkin kelihatan ya, kalau tidak kelihatan sayang ya. Jadi di atas saya itu menyudut juga teman-teman. Nah, jadi di sini pertemuan ya. Ini saya tipiskan dulu sampai mengenai boblangnya, sampai dapat tapoknya, baru kita rapikan teman-teman. Jadi bahasanya itu kita ngemal dulu, baru kita jadikan. Di atasnya aja sih yang lembek, di bawahnya keras juga ya.
jadinya seperti yang di atas juga teman-teman. Nah ini bekas selopan saya juga sebagian ya, tidak semua. Nah jadi di atas itu bekas selopan saya juga. Yang tahap ketiga dan keempat itu bekas saya itu. Nah, gitu. Hari ini jukdesnya ngeslop teman-teman, bukan main. Buangannya kita jadikan dudukan ya teman-teman, agar nanti kita bisa mengarah ke sana, tembuskan sama bekasnya yang semalam. Jangan lupa, jangan bosan-bosan nonton konten saya. Sebisa dan semampu saya berbagi melalui konten-konten sederhana saya yang mungkin orang mungkin penilaian orang biasa-biasa saja, tapi saya sudah berusaha untuk berbagi ya teman-teman. Karena saya tidak bisa maksimal detail, karena saya tidak tahu tentang teori-teorinya. Apa yang saya kerjakan sebisa dan semaksimal mungkin saya kerjakan dan saya sharing ke teman-teman yang pemula ya. Paling tidak adalah dasar-dasar yang saya bagikan ke teman-teman. Dan di tambang batu bara sebagai sukun itu apa sih, khususnya operator PC, nah, khususnya operator EXA apa sih? Nah ini yang saya kerja hampir setiap hari, kita posting, kita post, kita sharing, kita berbagi kegiatan saya sehari-hari di tempat kerja saya seperti apa. Jadi kalau suatu saat nanti teman-teman ada rezeki, mudah-mudahan lebih daripada saya ya, karena saya itu di sukun. Nah kalau teman-teman sudah masuk di tambang kayak ownernya atau kontraktornya, karena ada perbedaan ya teman-teman kalau sukun sama kontraktor. Jadi kalau teman-teman sudah bekerja khususnya kayak di kontraktornya, wih mantap teman-teman, tanpa ini teman-teman diam-diam tapi sudah belajar tentang bahasa-bahasa di tambang, apa sih namanya ini, misalkan kalau saya dulu pemahaman saya, nah yang namanya ngeslop ini itu dulu saya bilangnya cutting, kita cutting gunung. Nah itu dulu pemahaman saya ya. Pas kerja di tambang sekarang alhamdulillah sudah tahu, oh ini namanya ngeslop, nah ini namanya sloping. Nah, casting misalkan dudukan saya ini saya bawa ke belakang saya, itu namanya casting ya teman-teman. Nah, beda dulu yang saya bilang casting ya kayak slop ini dulu saya bingung. Nah, alhamdulillah sekarang lumayan lah pengetahuan di tambang, udahlah bekal lagi kan. Jadi belajar sambil nonton ya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe atau komen teman-teman. Nah karena subscribe itu gratis kok teman-teman, tidak dipungut biaya. Apa salahnya support saya supaya saya lebih semangat lagi untuk sharing-sharingnya teman-teman. Oke sih. Usahakan kita gagal di bangku kuliah, kita gagal di bangku sekolah, usahakan di lapangan kita tidak gagal paham. Oke teman-teman. Sampai sini dulu kita rapikan mungkin ya, biar bekas kerjaan kita itu bagus lah kelihatannya ya kan. Ayo, oke kita perbaiki dulu kan, kita rapikan.
setiap pekerjaan yang gerak-gerik kita di tambang bekerja itu khususnya kita A2B maupun teman-teman supir semuanya sama sih. Itu masing-masing memiliki resiko tersendiri ya teman-teman. Nah, seperti saat ini posisi saya di belakang saya itu sering terjadi retakan dan longsor teman-teman. Nah, tidak menutup kemungkinan di sini juga bisa jadi. Karena di depan saya ini itu sudah banyak retakan itu teman-teman. Jadi sewaktu-waktu kalau kita apa sial selesai bola-bola kita tertimbun di sini. Kalaupun saya meninggal di saat saya bekerja, semoga saya husnul khotimah. Amin. Amin. Jadi setiap pekerjaan itu ya masing-masing memiliki resiko ya teman-teman. Kalau kita nge-swap begini, kita minta tiba-tiba longsor kah, apakah ya kan? Nah, semoga tidak sih. Nah, ini yang repot ini karena berhadapan sama matahari ya teman-teman, jadi silau. Fungsinya di belakang doser itu bang, nah itu kalau kita kerja di dekat perkampungan itu tidak boleh ada blasting teman-teman. Apa blasting itu ngebom. Nah jadi fungsinya doser di belakang doser itu rippingannya ya dia cabik-cabik tanah yang mau di loading sama PC 2000 agar tidak ada peledakan. Nah jadi peledakan itu digantikan dengan rippingan doser yang bekerja keras untuk menentukan tanah-tanah, menggaris tanah-tanah itu agar lebih sama PC 2000 teman-teman. Mas Moge, WT, posisi. Halo. Mana Mas Moge, posisi. Dibantu siram-siram, dimantau dan kumala Mas Moge. Oi. Nah, saya bukan main ya teman-teman. Ini masih mending sih karena paket masih bergerak lah. Mantau juga ya Mas Moge. Karena saya pernah nge-swap juga itu sama sekali memang habis. Hancur alat kalau kita memaksakan, kerasnya luar biasa. Saya biasa juga dapat yang material asli keras seperti di perusahaan sebelah ya, itu keras itu di site sebelah itu keras. Di sini ya lumayan lah, masih bisa lah. Nah. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu berbagi kita hari ini, sharing-sharing kita hari ini. Soal teknik kerja nge-swap itu sebetulnya semua teknik kerja itu dari pikiran kita masing-masing teman-teman. Ini saya ini kan, nah ini bekas kerja saya belum rapi ya teman-teman. Nanti kurang lebih hasilnya seperti yang di atas ini teman-teman, kelihatan nggak yang di atas ini? Nah nanti kurang lebih jadinya yang aku kerja ini yang seperti yang di atas itu. Untuk sekarang ini kita baru ngemal ya teman-teman, kita baru kasih dasarnya lah karena tadi tebalnya luar biasa ya teman-teman, bisa lihat sendiri yang jadi dudukan saya ini. Nah itulah ketebalannya tadi yang saya kupas teman-teman. Oke, soal teknik kerja semua itu tentang kita, bagaimana cara kita berkreasi, bagaimana cara kita kerja kita agar terlihat bagus hasil kerja kita. Nah saya cuma sharing-sharing di sini ya, pasti adalah yang bisa teman-teman tangkap dari sekian banyak bahasa saya, cerita saya dari tadi, pertama nama pekerjaan. Kita sharing-sharing lah karena soal teknik kerja itu sebetulnya gimana ya, saya bisa sharing ke teman-teman soal teknik kerja, cuman itu harus dari luar ya, pegang kamera teman-teman, dan kita tahu, dan juga kameranya harus banyak sih, ada yang dari luar, ada yang dari depan, ada yang langsung ke bucket, nah begitu. Cuman ya susah lah, seadanya lah kita sharing aja teman. Semoga dari sekian banyak konten yang saya buat ini sedikit membantu teman-teman yang punya pertanyaan.
tidak lama juga saya mau menghadap teman-teman. Oke, lihat teman-teman ya. Nah, jadi kalau keras seperti ini teman-teman, jangan langsung dihadapkan paketnya seperti ini. Nah, jangan ya, karena ini susah kalau begini kan. Nah, jadi saya itu mengambilnya dari samping teman-teman. Nah, yang rusak ini nanti kita perbaiki dengan posisi paket seperti yang tadi teman-teman. Jadi nak ngupasnya kalau dari samping begini. Nanti kan kita tinggal polis-polis tuh pakai ini. Nah, tinggal kita rapikan nanti seperti itu kan teman-teman. Oke sih. Jadi ini slope-nya itu 55 derajat. Jadi agak tegak ya teman-teman. Jadi agak tegak. Ini bukan nge-slope seperti postingan konten-konten kreator di TikTok yang tanah merah di slope. Itu aku bisa juga kasih cantik secantik. Cuman ini materialnya ya kalian lihat sendirilah materialnya ini seperti apa teman-teman. Mau dibilang tanah bukan, mau dibilang batu iya. Nah, jadi ya jangan lagi ada yang komentar, wah si anu bagus selop-selopannya. Iya tanah merah, siapapun bisa mah kasih bagus kalau tanah merah ya teman-teman. Ini bukan tanah merah teman-teman. Mau dibilang tanah bukan, batu bukan juga, tapi kerasnya bukan main. Aduh. Oke, so see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lokal sehat, salam 5 aja. Jangan lupa tinggalkan jejaknya teman-teman dengan cara subscribe karena itu gratis. Oke sih, so see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, sebagai pelengkap saja. Nah, jadi ini dia tampilannya dari luar saya spill teman-teman. Nah, dari puncak sana dasar tanahnya sampai ke bawah sini posisi loading 2000 sekarang. Nah, yang tadi aku sloping itu, nah ini posisi ini. Ini pas ini. Nah, kita spill pakai kamera belakang teman-teman. Oke. Nah, ini dia teman-teman posisi saya kerja tadi. Ini masih lagi kelihatan ya kalau baru di sloping. Nah, alhamdulillah rapi dan rata lah. Kelihatan kan pinggiran-pinggirannya teman-teman. Nah, ya kan. Di posisi doser ini. Nah, ini yang aku bilang di depan HD ini itu kerjanya shift 2 semalam. Nah, di kirinya doser itu bekas aku. Nah, seharian ini kita nge-slop sampai ke belakang sana teman-teman. Nah, dari atas sana. Jadi ini dia alasannya teman-teman kenapa saya bilang tadi setiap pekerjaan itu ada taruhannya masing-masing. Ada risiko masing-masing ya teman-teman. Nah, seperti posisinya tadi yang saya slop itu kan posisinya di belakang doser ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini posisi yang saya slop tadi ya teman-teman. Nah, ini di bawah ini yang hitam-hitam ini ya, yang masih kentara lah bilang baru kan. Nah, bayangkan teman-teman di atas ini bukan main banyaknya retakan. Nah, sewaktu-waktu bisa saja menimpa saya, jatuh. Dan apalagi kalau alat tua seperti yang saya bawa sekarang itu ya teman-teman bisa tahu sendiri lah bagaimana posisi undercarriage dan triple-nya kalau alat sudah tua ya teman-teman. Tenaga masih boleh lah, tapi kalau soal triple itu waduh. Nah, jadi dari atas sana kita menambang itu sampai ke bawahnya teman-teman, kita ambil batu baranya dan teman-teman bisa lihat sendiri lapisan batu baranya jauh sekali spasinya. Nah, dari topsoil, nah ini dia batu baranya, di bawah lagi baru ada. Jadi bayangkan jauhnya spasinya baru ada lagi batu baranya teman-teman. Bukan main, bukan OB-nya yang kita buka itu, dan bukan main kerasnya teman-teman. Oke, sekian dulu konten hari ini. Terima kasih teman-teman selalu setia menonton dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman, karena itu sangat membantu dan sangat menyemangati saya teman-teman. Oke, so selamat bekerja apapun pekerjaan kita, semua ada resikonya masing-masing dan kita harus konsisten dan tanggung jawab dengan pekerjaan kita masing-masing. Oke sih, so see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam 5 kuku baja.